selamat malam semuanya. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Untuk sorry kalau ada suara kipas, keselak. Untuk malam ini aku ingin membacakan mengenai yang ia katakan tentangmu ke sekitarnya. Yang ia katakan tentangmu ke sekitarnya. Kita akan coba cek ya, teman-teman. Ya, oke. Kita akan lihat di sini yang ia katakan tentangmu ke sekitarnya. Wow, ada kartu Knight of Cups. Pertama, dia akan bilang kamu ini adalah orang yang perhatian. Oke, kamu adalah orang yang perhatian. Kita lihat lagi di sini. Kamu juga adalah orang yang sabar, nggak gerasa gerusu, orangnya itu penuh dengan pertimbangan. Kemudian aku juga ngelihatnya sabarnya itu nggak terbatas. Kemudian di sini ada kartu Two of Cups. Tadi anakku masuk lucu banget ya, langsung nang 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 ning nang ning nung gitu. Ya, kamu nih orang yang sangat mengerti dia. So far, 3 kartu pertama menunjukkan bahwa kamu itu orang yang touchdown hatinya dia banget. Dibilang mirroring, iya. Dibilang satu pikiran, iya. Six of Coins. Kamu itu adalah orang yang satu-satunya dia ingin ajak berbagi. Berbagi semuanya. Ada kartu Eight of Coins. Tapi memang untuk mempertahankan hubungan ini sangatlah sulit ya. Ini banyak sekali rintangan-rintangan untuk mempertahankan hubungan ini. Dan yang aku lihat ya salah satunya di sini meninggalkan. Ya, saya nggak tahu. Entah dia bilang kamu meninggalkan dia atau dia meninggalkan kamu. Dan dia pergi dengan meninggalkan cinta yang penuh dengan luka. Jadi dia bilang sama teman-temannya bahwa kamu tuh adalah orang baik yang datang dan kamu tuh cukup sangat sabar untuk mengerti dia, dimana kamu itu membantu dia selama ini di kala kesulitan, dan kamu juga orang yang membuat dia ini seakan ada balas budi. Maksudnya ngebuat hidup dia tuh lebih baik dan dia tuh ingin balas budi sama kamu. Walaupun hubungan kalian di sini ada yang sakit, ada yang pergi, ya. Dia bilang di sini seperti ini. Dia kenal kamu sudah lama, mungkin dari saat-saat kamu kecil atau kalian pernah sekolah TK bersama. Ini bisa aku lihat ini kalian ini bisa seumuran ya. Atau dia kakak kelas kamu, tapi kalian tuh pernah ada satu fase masa muda yang dia udah tahu kamu. Nah, di masa lalu kemungkinan ya ketika hubungan ini itu sudah mulai terkoneksi, salah satunya ada yang bersikap tidak baik. Mungkinkah dia datang padamu dengan memberikan drama, dalam arti dia tidak mengutarakan niat dan maksud tujuannya untuk datang ke kamu. Sebenarnya niat dia adalah main-main pada waktu itu. Mungkin dia tidak serius sehingga ada bom waktu. Dan pada akhirnya salah satu dari kalian, entah kamu atau dia, merasa sudah melihat kedoknya dia, dan aku bisa melihat di sini dia datang atau kamu datang di saat yang tepat. Ada yang di sini menghindar kala itu.
Hubungan ini rasanya tidak bisa bersama lagi dalam waktu yang cepat. Hubungan kalian di sini dari bersama jadi sendiri itu sangat cepat. Mungkin bisa hitungan antara 6 bulan, 3 bulan ya, setengah tahun. Ternyata ada keadilan, ada sesuatu yang terbuka, yang menghancurkan semua tatanan. Ada pernikahan, ada ya kalau aku bisa bilang masalah yang memang sudah sakral di sini. Masalah yang pada kenyataannya keadilan itu mungkin tidak berpihak padamu. The Hierophant ini menunjukkan adanya pernikahan atau komitmen dengan seseorang, ya. Dan keinginan kalian untuk bersama dan menikah, memang niatnya tuh dari dia ada. Dia bilang gitu kok. Memang niatnya ada. Waktu itu kalian memang ada rencana ke sana. Nah, namun tiba-tiba semuanya menjadi bahaya dan malapetaka. Kartu Five of Wands, ada kesalahan di sini. Nih ya, Seven of Wands, Five of Wands bercerita tentang uh, cerita jelek. Nah, cerita jeleknya itu yang aku bisa lihat sih, ada orang yang troublemaker di sini. Entah trouble-nya apa, tapi dia cukup troublemaker. Sehingga membuat hubungan kalian di sini ya hanya keinginan semata aja. Tapi ternyata ada kartu The Tower yang ya sudah, aku harus sendiri, dan itu tuh dalam waktu yang proses cepet gitu. Diputusnya tuh langsung cepet, truk sendiri. Karena di sini mungkin sudah ada yang tertulis. Ya, memang dia mendekati kamu dengan satu tujuan tertentu. Yang dimana sebetulnya hidup dia tuh mungkin sudah aman, sudah nyaman, tapi ya ternyata dia cari penyakit sendiri. Jadi ada hubungan di sini yang sebetulnya tidak sesuai dengan tatanan, sehingga shock gitu loh, banyak buat keributan. Ya, wow, ini kisah kalian tuh sedih banget, dan actually ini kalau dikasih rating film sinetron Indosiar ini main banget ini. Yang ia katakan tentang dirimu. Yang ia katakan tentang dirimu. Ada kartu The Sun, ya. Secara pikiran nih, aku buka 3 kartu secara pikiran. Dia cukup mengakui bahwa kamu tuh orang yang hangat, memberikan kebahagiaan, pencerahan sama dia, yang dia bisa serap sendiri. Jadi dia tidak ngomong kemana-mana kalau kamu di sini adalah orang yang memang benar-benar tulus, baik, memberikan pencerahan, banyak merubah hidupnya. Tetapi dia selalu berpikir apa balasan untuk kebaikan kamu. Dia selalu bilang, apa ya, aku tuh harus ngebales apa ya ke dia. Karena dia tuh udah cukup baik buat aku. The Chariot. Dia ingin datang sama kamu di saat kamu itu masih membutuhkan dia. Dia pengen banget datang ke kamu dengan tiba-tiba ya, dikala kamu tuh sedang galau-galaunya. Dia berharap sih ya dia datang di saat yang tepat ya. Mungkin kamu galau, mungkin kamu lagi putus sama pacar kamu. Dan di sini ada kartu Eight of Swords ya. Karena jujur aja, dia ingin datang sama kamu karena memang dia nggak bisa ngelupain kamu. Galau dia itu, galaunya feminin. Kadang-kadang bisa nangis, kadang-kadang sambil kayak malam-malam ngerenung gitu, aku ngelihatnya ya. Terus, wah, gua kok kenapa begini ya? Kenapa gue tuh nggak bisa ngelupain dia dari pikiran gue? Kenapa ini? Kenapa sulit banget? Harusnya gue bisa loh. Kalau si dia udah move on, kenapa gue nggak bisa move on di sini? Kamu tahu nggak? Dia menilai kamu itu adalah like everything. Apa yang dia mau sudah terasa cukup sama kamu. Dan jujur,
dia tidak cukup hanya dengan singkat seperti itu. Dia pengen mencari sebuah kesempatan lagi sama kamu. Aku nggak tahu kapan, tetapi aku bisa melihat bahwa orang ini kayaknya susah setelah pergi dari kamu ya. Walaupun dia sudah punya pasangan, walaupun dia ada pasangan di sampingnya sekalipun, tetapi kayak dari pikiran itu nggak jalan sih. Dia malah ingin kebebasan. Tuh, dia ingin bebas dari hubungan yang ribet. Maksudnya gini, dia punya hati, dia tuh kayak seakan, apa ya, eh, dia nggak mau di situasi memilih gitu loh teman-teman. Sebenarnya dia tidak mau dalam situasi yang memilih. Tetapi di sini dia tidak bisa menampilkan bahwa memang ada eh, pilihan, ada pilihan, ada mungkin lebih dari satu, ya, mungkin yang dia suka lebih dari satu. Dan di sini ya jujur aja tidak works out. Ada kartu Five of Wands, artinya ya bakal cari ribut gitu loh. Ya mungkin pilihannya itu bisa dari dia punya pacar, mungkin karena terburu-buru untuk menentukan pilihan supaya ya mungkin untuk ngelupain kamu atau gimana. Tapi di sini kayak dia tuh nggak pandai untuk jujur sama diri sendiri sih. Jadi kayaknya banyak pertentangan juga. Dan dia tuh sebetulnya nggak mau loh di kondisi kayak menduakan atau menigakan kamu tuh sebetulnya nggak mau. Pure dia nih suka sama kamu. Tapi memang caranya salah untuk ngedapetin kamu, teman-teman. Caranya salah banget ya, untuk ngedapetin kamu salah banget. Aku kena angin kayaknya pusing ya. Tadinya aku mau buat kayak, oh biar aku nggak kepanasan gitu. Ada kartu Four of Wands, artinya adalah kedepannya ya orang ini itu nggak mau buat troublemaker lagi. Dia pengen lepas dulu nih. Mungkin dia nggak hubungin kamu, mungkin dia nggak hubungin pasangannya, mungkin dia ingin lepas dulu dari semuanya dan ingin menyendiri. Itu yang aku lihat. Ya, kondisinya dia ingin menyendiri, ingin menetralkan semuanya. Gue nggak sama lo, gue juga nggak sama dia. Setelah netral, dia akan kembali. Dia akan kembali untuk apa? Untuk menjemput pasangan yang waktu itu sangat berkesan buat dia. Dan di sini dia merenung untuk menentukan pilihannya. Yang which is, ketika dia sudah melepaskan semuanya, dia hanya punya satu pilihan, yakni kamu. Oke, dia akan datang sampai kamu memberikan sebuah kesempatan. Dia akan menunggu sampai dia benar-benar datang dengan rencana dia, yakni adalah memilih dirimu. Dengan siapa sih dia bicara kayak gini? Dengan siapa sih dia curhat sebetulnya? King of Pentacles, kamu tahu nggak? Pertama, dia ini termasuk orang yang kesepian. Dan aku rasa ini tuh semua ada dalam pikiran dia. Ya, ini semua ada dalam pikiran dia, satu, karena dia kesepian. Bukan tipe orang yang bicara. Yang kedua, ada kartu Nine of Wands. Lagi-lagi, ini bicara ke diri sendiri. Jadi, ketika aku membaca energi orang ini, yang tadinya aku yakini, dia ngomong ke temannya, ternyata ini adalah rencana dia sendiri. Tuh, ya dia tidak berkata ke siapa-siapa mengenai ini. Tapi inilah perasaan yang mungkin kita bisa buka sekarang. Bottom of deck-nya ada kartu Six of Swords. Ya, Six of Swords itu adalah 6 pedang. Intinya dia bilang life must go on. Life must go on. Aku akan segera
menemukan dirimu karena dia sekarang ini rasanya tuh sudah nggak ada lagi yang dia cari, ya. Untuk melengkapi, dia di sini akan terus mencari. Dan ada kartu King of Wands. Dia akan mencari sampai menemukan diri kamu karena dia minat sama kamu. Setelah kamu ketemu, yang aku bilang sih ada kartu Four of Pentacles, ya. Kartu Four of Pentacles artinya dia tidak akan melepaskan dirimu lagi. Kira-kira ini yang dia katakan tentang kamu. Apakah ini real? Apakah ini jadi nyata? Selama tidak ada hambatan ya antara kamu sama dia, dan dia juga di sini sifatnya itu nggak yang apa ya teman-teman, nggak yang menghindar ya, seakan-akan nggak suka sama kamu dan lain-lain. Aku rasa ini akan berjalan. Nggak usah khawatir. Kita nggak pernah tahu kapan ya. Tapi aku harap sih memang berjalan. Karena kan kebahagiaanmu tuh ya orang ini. Gitu kan? Kebahagiaanmu orang ini. Kita akan lihat untuk inisial-inisialnya ya. Aku akan buka 10. Ada T, A, I, P, B, G, Q, C, F, R. Kira-kira ini adalah inisialnya. Jika inisialnya memang tidak ada, maka kamu nggak usah khawatir. Karena apa? Karena pembacaanku ini aku buka 60%. Oke, terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk malam ini. Semoga aku bisa membuat harimu makin cerah, makin ceria, dan jangan lupa untuk order Li Aura Parfum. Untuk tahu Li Aura Parfum, semuanya itu aku udah jelasin, mulai dari cara pakainya dan lain-lain ada di link YouTube ya. Kalian bisa cek di kolom pembelian, di situ ada link Li Aura Parfum. Jadi kalian tahu testimonialku seperti apa. Terima kasih yang sudah ikut readinganku malam ini. See you, I love you. Bye-bye.